Halo bro, kembali lagi di gaptek.id dan akhirnya tiba juga waktunya buat gua untuk ngebahas sedikit soal Intel Core generasi ke-10 dan kali ini yang mau gua bahas itu adalah Intel Core i9 10900K. Tapi untuk video kali ini yang mau gue bahas itu mungkin masih cuma sekedar preview atau hands on-nya aja karena memang keterbatasan waktu. Jadi di sini di sebelah gua udah ada testbednya dan gua bakalan nyobain langsung aja karena memang kalau gua mau ngebenchmark dan mendata sampai tuntas banget itu masih butuh waktu yang cukup panjang sebenarnya. Dan sebelum kita nyobain si Intel Core i9 10900K ini, gua pengen ngebahas dulu mengenai platformnya karena kali ini platformnya baru, yaitu di soket LGA 1200 dan juga Intel chipset Z490. Oke, jadi untuk Intel Core generasi ke-10 ini memang platformnya baru dengan soket LGA 1200 dan Intel chipset Z490. Nah, kenapa sih kok harus ganti ke LGA 1200? Yang pertama adalah soal soket LGA 1151 yang memang umurnya itu udah cukup panjang ya soal LGA 1151. LGA 1151 itu umurnya udah ada dari tahun 2015 sejak Skylake itu rilis atau Intel Core generasi ke-6, bahkan sampai Intel Core generasi ke-9. Jadi memang umurnya udah lumayan panjang. Nah, LGA 1200 ini dia dipersiapkan selain untuk Intel Core generasi ke-10 juga sebenarnya untuk next gen CPU-nya Intel mendatang nanti. Jadi buat kalian yang udah punya niatan untuk beli motherboard dengan chipset Z490, tenang aja karena untuk motherboard ini next gen-nya nanti untuk generasi berikutnya juga seharusnya masih menggunakan Z490. Lalu untuk Intel Core generasi ke-10 sendiri ini tentunya dihadirkan sebagai pembuka ya dari soket LGA 1200 ini, dan tentunya si Intel ini pengen memaksimalkan power setinggi mungkin dari generasi sebelumnya. Selain next gen CPU dan Intel Core generasi ke-10 ini juga Intel kenapa ganti ke soket LGA 1200 juga biar motherboardnya itu bisa mendeliver power lebih besar lagi dan juga tentunya soal kestabilan. Nah, platform Intel chipset Z490 sendiri ini mencoba memberikan I/O yang memang lebih banyak lagi ya. Seperti dukungan dengan integrated Wi-Fi 6, habis itu juga untuk jumlah slotnya kayak USB, Thunderbolt 3 itu udah bakalan jadi common banget di Z490. Habis itu juga ada dukungan soal Ethernetnya karena Ethernetnya ini nggak cuma ada gigabit Ethernet tapi juga bakalan ada 2,5 gigabit Ethernet, 5 gigabit bahkan hingga 10 gigabit Ethernet akan ada di beberapa motherboard Z490. Tapi yang paling common, yang paling mainstream seharusnya untuk Ethernet 2,5 Gbps itu kalian bakalan banyak temuin. Dan untuk 10 gigabit per second atau 5 gigabit per second seharusnya kalian akan temuinnya di motherboard flagship seperti motherboard yang akan gua tes ini, yaitu ROG Maximus 12 Hero Wi-Fi. Beberapa motherboard dengan chipset Z490 juga udah dikatakan akan ready untuk PCI Express generasi keempat. Akan tetapi sayangnya Intel Core generasi ke-10 ini CPU-nya belum mendukung PCI Express generasi keempat. Jadi kalau kalian masih pakai Intel Core generasi ke-10, PCI Express yang jalannya itu masih Gen 3 dan Gen 4-nya itu dipersiapkan untuk next gen CPU. Karena seperti yang gue bilang di awal, Z490 ini nampaknya akan dipersiapkan untuk CPU Intel yang mendatang. Jadi nggak cuma di Intel Core generasi ke-10 aja. Oke, lalu motherboard yang gua pakai. Motherboard yang gua pakai ini adalah ROG Maximus 12 Hero Wi-Fi. Motherboard ini kemarin udah sempat gua bahas sedikit soal fisiknya karena kemarin gua sempat unboxing sedikit dan bahas sedikit apa aja fitur yang diberikan oleh Maximus 12 Hero Wi-Fi. Dan ini kilas balik aja soal motherboard ini karena motherboard ini memang disiapkan dengan 14 plus 2 power stages. Habis itu untuk cooling VRM-nya juga ini sangat-sangat beefy ya, mulai dari heatsinknya yang gede, habis itu juga heat pipe-nya yang tebel banget. Jadi memang kayaknya si ROG benar-benar mempersiapkan ini untuk CPU sekelas Core i9 10900K atau 10900KF. Fitur yang barunya sebenarnya banyak kayak controller buat custom water cooling. Habis itu juga di sini ada tombol yang namanya flex key. Flex key ini biasanya adalah tombol reset, tapi kali ini ROG coba bikin tombol tersebut jadi tombol custom, sehingga para overclocker ini bisa gonta-ganti, nggak cuma untuk tombol reset aja.
Dan untuk ROG Maximus 12 Hero Wi-Fi ini, dia untuk LAN-nya itu ada dua, ada yang 1 gigabit dan juga ada yang 5 gigabit, dan udah tersedia Wi-Fi 6 juga. Jadi untuk spek lengkapnya gua rasa kalian udah bisa cek di website dari ROG Maximus 12 Hero Wi-Fi. Lalu untuk Intel Core i9 10900K yang akan jadi bukan pembahasan sih, tapi lebih ke nyobain ya. Ini untuk Intel Core i9 10900K, arsitekturnya itu adalah Comet Lake 14 nanometer plus. Dia punya 10 core 20 thread dengan base clock 3,7 GHz, dan di sini punya Turbo Boost 3.0 up to 5,2 GHz dan Thermal Velocity Boost up to 5,3 GHz dengan TDP 125 watt configurable, bisa di down ke 95 watt dan bisa juga lebih. Nanti gue akan jelaskan maksudnya apa dari Thermal Velocity Boost ini dan juga soal TDP-nya. Untuk 10900K cache-nya itu total ada 20 MB. Nah, Thermal Velocity Boost dan Turbo Boost Max sendiri adalah ini mode boost dari Intel yang memang lebih daripada Turbo Boost yang biasanya ada. Turbo Boost Max 3.0 ini atau si Velocity Boost ini juga tentunya ini bukan boost untuk all core ya. Jadi semua core-nya itu clock-nya bukannya naik, tapi hanya 2 core terbaik aja dari seluruh core yang ada. Jadi memang bukan untuk all core. Jadi untuk boost all core itu berbeda. Lalu untuk Thermal Velocity Boost sendiri juga dia itu mode yang mengizinkan boost clock itu jalan lebih tinggi daripada Turbo Boost maksimumnya, dan ini cuma bisa jalan apabila CPU-nya itu suhunya berada di angka 70 derajat ke bawah. Dan ini juga udah ada yang namanya power limit 1 dan power limit 2. Dimana power limit 1 ini itu dia sesuai dengan TDP yang diberikan oleh Intel yaitu 125 watt, dan ada power limit 2 untuk Turbo Boost-nya ini. Untuk Core i9 10900K itu untuk PL2-nya itu adalah short term boost. Jadi dia ini bisa lebih tinggi. Untuk spek dari Intelnya PL2 itu untuk power limit 2 ada di angka 250 watt. Tapi apabila motherboardnya mengizinkan untuk PL2-nya itu dilepas, maka mungkin bisa lebih tinggi lagi daripada 250 watt. Jadi ini tergantung dari vendor motherboard ngasih VRM yang sebaik apa dan kira-kira power limit 2-nya itu bakalan dilepas atau enggak. Jadi ini untuk bagian Turbo Boost ini ya, itu bakalan ada yang namanya turbo time-nya. Dan untuk Core i9 10900K ini dia turbo time-nya itu ada di angka 56 detik ya. Jadi kalau kita jalanin default dan PL2-nya itu jalan, itu maka clock speed-nya akan naik setinggi-tingginya. Untuk beberapa core itu bakalan jadi tinggi banget selama 56 detik. Tapi kalau kalian mengoverclock secara manual atau mungkin power limitnya udah dilepas, tentunya itu nggak akan berpengaruh ya. Jadi bakalan jalan all core aja sedapatnya berapa. Oke, gua rasa segitu penjelasannya ya soal mulai dari soket, habis itu chipset Z490 itu sendiri, habis itu singkat aja soal motherboard ROG Maximus 12 Hero Wi-Fi karena nanti kita akan masuk juga ke BIOS-nya buat nyoba-nyobain, dan singkat juga soal spesifikasi dan penjelasan dari Turbo Boost dari Core i9 10900K. Jadi di sini gue udah siapin testbed-nya, testbed yang gue gunakan dua di awal gue udah sebutin dengan Core i9 10900K. Motherboardnya ROG Maximus 12 Hero Wi-Fi, GPU GTX 1080 Ti ROG Strix. Cooling yang gue gunakan di sini adalah Enermax Tech 2360 dengan RAM T-Force Extreme ARGB 2x8GB DDR4 4000, rating yang cukup tinggi. Habis itu ada SSD 500GB, hard disk 1TB, dan power supply Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300 watt. Semua di sini udah tersambung, testbednya juga udah connect ke laptop sebagai capture menggunakan Elgato dan lain sebagainya. Jadi kita langsung masuk aja untuk lihat BIOS-nya seperti apa. Jadi ini adalah tampilan BIOS dari ROG Maximus 12 Hero Wi-Fi. Ini kalian udah bisa lihat informasinya di sini, CPU yang digunakan apa untuk mainnya. Lalu di Extreme Tweaker ini udah kelihatan di sini kalau misalkan target CPU turbo mode frekuensinya itu ada di angka 5,3 GHz sesuai spesifikasi yang diberikan oleh Intel. Tapi perlu diingat lagi bahwa angka 5,3 GHz ini juga tergantung dari suhu dan juga pengaturan motherboardnya.
Nah, di sini ada yang namanya Asus Multicore Enhancement. Untuk auto, ini dia seharusnya jika menggunakan CPU sekelas Core i9 10900K itu dia otomatis enable sebenarnya. Jadi kalau misalkan mau menggunakan spek yang memang sesuai sama Intel, itu harusnya kita disable. Lalu seperti biasa ada SVID behavior, habis itu ada AVX instruction, habis itu CPU core ratio apabila kita mau mengoverclocknya secara manual, ada auto, sync all core, dan untuk di motherboardnya ROG itu ada yang namanya AI optimize. Jadi di dalamnya udah terdapat AI yang bakalan mendeteksi ini CPU enaknya jalan harian itu enaknya di berapa gigahertz, beserta voltasenya. Kalian nggak perlu setting-setting lagi karena itu bakalan dideteksi berdasarkan cooling yang kita pakai dan juga kualitas dari CPU yang kita gunakan. Jadi benar-benar praktis banget. Sementara kita pakai multicore enhancement-nya di disable dulu. Jadi kalau spek bawaan dari Intel itu kayak gimana, CPU core ratio-nya masih auto juga. Paling yang kita jalanin di sini adalah AI overclock tuner-nya. Ini sebenarnya XMP ya, karena si ROG ini nggak pernah ngasih yang namanya XMP profile, tapi overclock tuner itu sebenarnya profile XMP. Kita pakai di XMP 1, maka memorinya itu bakalan berjalan di ratingnya yaitu DDR4 4000. Di sini CL18. Selebihnya untuk BIOS nih, seperti biasa ada CPU SVID support, biasanya kita disable kalau misalkan mau overclock, DRAM timing, Digi plus VRM untuk overclocking tingkat lanjut ini kepake, Tweaker Paradise juga. Habis itu ada AI feature, ini fitur khusus juga dari ROG, ini bakalan kedeteksi ya. Mulai dari keep training untuk coolingnya, cooling efisiensinya, dan di sebelah kanan itu juga sebenarnya ada yang namanya prediction. Prediction itu berdasarkan cooling kalau kita mau overclock secara manual, dan ini juga bisa kelihatan kualitas CPU-nya. Misalkan kita mau jalanin 5,3 GHz, di situ udah kelihatan kalau voltase yang bisa kita pakai ada di angka 1,465 atau 1,48 untuk AVX ya, request-nya. Nah, misalkan gue mau overclock sync all core, habis itu gue mau overclock coba ke 5 GHz ya. Nanti dia bakalan berubah dan itu untuk voltasenya juga bakalan berubah. Nah, di situ kalian bakalan ngelihat untuk 5 GHz itu dia minta di sekitar 1,317 sampai dengan 1,35 volt untuk 5 GHz. Jadi bakalan ngemudahin banget buat lu yang memang pengen overclocking daily lah. Entah kalian overclock manual atau memang kalau memang sangat-sangat pusing, langsung aja AI optimize itu bakalan dicari clock terbaiknya seberapa. Oke, sementara kita pakai XMP dulu aja dan kita nggak pakai namanya multicore enhancement. Kita akan lihat sedikit aja mungkin di Cinebench R15 di multicore-nya kira-kira berapa skornya. Habis itu kita bakalan coba-coba untuk overclock. Mungkin kan ada juga dari kalian yang penasaran ya, kira-kira gue tuh kalau misalkan lagi ngetes hardware itu yang dicek apanya aja sih selain gue buka yang namanya Cinebench R15, 3D Mark, gaming, Blender, dan lain sebagainya itu. Nah, maka dari itu mungkin nanti gue akan sekalian kasih unjuk juga. Gue tuh biasanya kalau lagi OC tuh bukanya apa aja sih untuk ngecek suhunya, untuk ngecek powernya. Nanti gue akan kasih lihat. Ya, sekarang kita udah masuk ke Windows. Dan sekarang biasanya ya kalau udah kayak begini, yang pertama gue cek adalah CPU Z untuk ngecek apakah memorinya memang udah berjalan apa belum. Sebenarnya sih kalau misalkan kalian habis tuning memori, entah itu pakai XMP atau habis overclocking manual memorinya, harusnya itu memtest dulu. Tapi memtest itu biasanya lama, bisa paling minimal kalau buat gue untuk memtest itu 1 jam. Tapi sebenarnya paling bagus kalau misalkan kalian bisa cek 12 atau 24 jam. Tapi karena ini mempersingkat waktu, jadi gue nggak pakai memtest dulu. Nah, di sini udah jalan CPU-nya, memorinya juga udah jalan di DDR4 4000. Jadi DRAM frekuensinya di sini 2000 dikali 2 ya, karena DDR. Lalu selanjutnya kita buka HWinfo 64 ya. Untuk ngecek di sini kalian bisa ngecek CPU power draw itu berapa, CPU package powernya, habis itu suhunya berapa. Voltase yang jalan saat load itu juga berapa, bakalan ketahuan semua karena di sini banyak banget sensornya. Habis itu paling untuk kalau misalkan gue mau ngecek performa CPU, gue bisa pakai Cinebench R15 untuk yang singkat, atau kalau mau lebih berat lagi Cinebench R20.
Biasanya buat ngecek suhu, kalau ngecek suhu gue bakalan looping Cinebench R15 nya. Tapi kalau untuk ngecek singkat kayak gini, mungkin gue bisa jalanin cuma sekali aja, nggak perlu di looping sampai 10 atau 20 kali. Nah sekarang kita cek, kita kasih load Cinebench, kita lihat di sini. Wow, radiator gue udah langsung berisik aja. Di sini untuk load all core-nya itu dapat di angka sekitar 4,9 GHz ya. Dan dapat skor di angka 2600. Nah, lalu kalau mau dicek suhunya juga bisa lewat HW Info ini. Jadi idle-nya ada di angka 32 tadi setelah load Cinebench. Itu suhunya ada di 83 dan CPU package powernya ini lagi idle ya. Sekarang ini lagi jalan di 24 watt dan tadi saat load itu maksimum ada di angka 233 watt. Ini kita coba running lagi sekali lagi deh biar kelihatan. Nah, ini lagi load yang current ini 82 suhunya. Jadi sebenarnya suhunya masih terbilang aman buat kita jalanin default ya. Dan ini saat load itu CPU package powernya ada di angka sekitar 230 watt. Lalu kalau kita cek single core-nya kira-kira dia dapat berapa gigahertz ya clock speed-nya untuk single core-nya. Karena biasanya ini yang selalu jadi jagoan untuk Intel. Maksudnya kalau 5 GHz itu masih ada di angka 214 mungkin. Suhunya kalau lagi load untuk single core sih sebenarnya nggak terlalu tinggi. Jadi biasanya kalau misalkan kita lagi main game itu suhunya nggak akan beda-beda jauh sama suhu kalau kita lagi ngetes single core kayak gini. Mungkin ada 50-an atau mungkin paling tinggi 60-an. Jadi sebenarnya harusnya buat dipakai main game masih nggak perlu terlalu khawatir sih. Kalau gua ngelihat dari defaultnya angka suhunya itu udah ada di angka 84 sampai 86 maksimumnya. Gua sih jujur aja nggak terlalu pede untuk mengoverclock CPU ini ke 5,3 GHz all core ya, karena gua sih bisa berasumsi coolingnya udah langsung nggak sanggup. Tapi kita nanti akan coba mungkin di 5,1 atau 5,2. Di 5,1 dulu deh paling enggak deh. Atau kita step by step ya, kita ke 5 GHz dulu, habis itu kita ke 5,1, habis itu kita ke 5,2 biar seru. Nah, single core-nya ini kita dapetin ada di angka 216. Ini udah termasuk single core yang tinggi banget sih, apalagi ini masih jalan default. Jadi nanti kita coba overclock. Oke deh, kita coba overclock aja sekarang kali ya. Oke, kita udah balik ke BIOS-nya. Sekarang kita coba pakai Asus Multicore Enhancement. Ini kita enable karena dia di sini tulisannya remove all limit ya. Kita aktifin ini dulu aja tanpa kita melakukan overclock. Kita mau lihat ada nggak sih bedanya, karena kan tadi kita udah lihat skor juga segitu, clock speed segitu ya kan, mulai dari multicore single core-nya kita udah sama-sama lihat. Sekarang kalau pakai multicore enhancement ini gimana? Radiator 360 ini aja gue bahkan belum melihat 5,3 GHz nya itu aktif. Padahal kalau tadi kalian lihat kan turbonya itu default tuh ada di angka 5,3. Masih di 230 watt sih, jadi seharusnya masih belum ada bedanya ya. Ternyata disable-nya Asus ini jangan-jangan masih auto on. 2650 masih mirip sih. Kita coba single core-nya. Cek juga di sini. Si di 5 GHz. Harusnya sih ini masih mirip-mirip ya. Nah, bentar lagi selesai. Masih sama di 216 single core-nya. Kenapa nih kalau misalkan disable? Harusnya disable dia menggunakan speknya Intel ya. Dan harusnya setelah enhancement itu lebih naik. Gak apa-apa kalau gitu, kita coba utak-atik, kita coba overclock aja. Kalau misalkan kita langsung jalanin ke 5 GHz ada perbedaan atau enggak. Ini overclocking yang gue lakuin ini metodenya metode yang bener-bener sederhana ya. Jadi yang gue ubah itu variabelnya nggak terlalu banyak. Jadi mungkin kalau kalian nemuin beberapa overclocker profesional yang apalagi udah mengoverclock CPU-nya Intel ini, gue yakin bakalan banyak banget variabel yang diubah. Tapi gue sih setting yang memang biasa-biasa aja. Seharusnya pas enable itu optimize power and current threshold for maintaining maximum performance. Tapi bagian di disable tadi
Intel default turbo core ratio setting nggak berpengaruh. Aneh juga. Nggak apa-apa, kita langsung ke CPU core ratio single core. Kita coba di kayak langsung 5,1 aja kali, karena 5 GHz harusnya masih mirip kayak yang tadi. Nah, di sini gue juga bakalan ngikutin nih prediksinya dari ROG motherboard itu berapa. Nah, itu ada di sekitar segitu ya, 1,354 sampai 1,389 untuk 5,1 GHz. Nah, biasanya gue kalau overclocking itu untuk di platform Intel CPU SVID support itu gue pindahin ke disable sesuai saran dari motherboardnya aja sih. Sebenarnya gue nggak terlalu ngerti juga ini variabel ini untuk apa. Biasanya gue juga suka ngecek internal CPU power managementnya, dan biasanya CPU core temperature ini gua kadang ubah ke maksimum itu ada di angka 115 ya. Jadi ini untuk CPU temperaturnya maksimum itu 115, karena kalau kita lebihin jadi 200 pun harusnya nggak bisa. Terus ini current limit massnya ini tadinya 255 ampere, gue sih biasanya selalu di autoin aja ya, karena dilebihin pun ya memang mentoknya di 255. Gitu. Jadi motherboard si ROG ini memang sebenarnya udah benar-benar ngelepas yang namanya limitasi-limitasi yang ada ya kalau misalkan kita pakai enhancement multicore tadi. Nah, ini ada tadi yang namanya power time. Nah, ini kan tadi gue jelasin tuh power untuk turbonya itu, turbo time-nya itu 56 detik. Nah, ini kalau kita mau ubah jadi lebih pendek atau lebih panjang itu bisa banget, karena memang motherboard ini udah siap. Untuk short durationnya juga kita bisa ubah, tapi di sini udah by default udah 4095 watt ya, jadi benar-benar dilepas sama ROG. Benar-benar emang motherboard orang gila. Sisanya sih gue nggak ubah yang lain kecuali ya CPU core voltage sih, ini gue ubah ke manual. Tapi gue nggak akan ikutin sampai 1389 sih, karena itu hanya sebuah prediksi. Jadi gue coba di 1,375 aja dulu, kita cek bakalan jalan apa enggak, karena ya begitulah biasanya. Untuk FX interaction juga itu gue nggak pakai negatif offset, biarin di default aja. Tapi beberapa orang ada yang suka untuk ubah itu, tapi ya gue biarin aja. Oke, kita coba langsung booting aja ya. Gue inget banget ya zamannya Intel Kaby Lake pertama di generasi 8 itu untuk jalan 5,1 sih susahnya minta ampun ya. Dan sekarang gua rasa Intel sangat berhasil sih untuk memaksimalkan clock speednya mereka ya. Kita tes, nggak ada penurunan clock speed, masih di 5,1. Habis itu soal suhunya masih di 82, 84, masih terlihat oke. Tapi setelah kita overclock ini CPU package powernya nggak keluar dong. Suhunya ada di angka 84, harusnya suhu segini powernya masih mirip-mirip di angka 230 watt ya, karena panasnya masih segitu juga. Dan kalau dilihat lagi di sini ternyata peningkatannya nggak terlalu signifikan sih, karena ini nggak mungkin 6 watt. 6 watt itu mungkin Intel Core generasi ke-10 yang seri U yang ada di laptop ya, karena ini nggak mungkin segini, karena tadi idle aja itu ada di angka 24-25 watt, dan saat load itu udah 200 watt lebih. Kelihatan sih dari suhunya seharusnya ya loadnya sekitar segitu. Nah, ini single core-nya udah beres, dan sekarang ternyata single core-nya itu naiknya lumayan, karena dari 216 naik ke 222 coba. Jadi ini udah ya gokil sih. Gue udah bisa prediksi kalau kita main game apalagi resolusi kayak 1080p atau 2K bakalan berasa banget perbedaan FPS-nya di game sih, gue yakin, karena single core di sini 220-an itu ya memang udah paling kencang sih. Karena kita coba ke 52 ya. 5,2 dia mintanya berapa di sini? 1,4 masih bisa. Berarti ini harusnya nggak terlalu ini. Kita coba. Oh enggak, 1,435.
dia mintanya. Ini harusnya kayaknya udah mulai panas sih CPU-nya. Kalau misalkan mintanya segini. Dan seharusnya nggak ada masalah dari iniannya gue ya. Karena di sini gue current limitnya juga udah mentok. Di VRM-nya coba kalau CPU current capability-nya gua coba naikin ke 140%. CPU power data control-nya extreme, power phase control-nya extreme, CPU thermal control-nya disable. Kita lihat performanya kalau misalnya gue ubah kayak gini bakalan jadi berubah atau enggak ya, karena memang di Intel tuh sebenarnya variabel tuh banyak. Tapi kalau kalian mau pakai yang auto aja sebenarnya itu udah di boardnya ROG itu autonya itu sebenarnya udah bagus banget gue bilang. Bahkan makanya gue sebagai pengguna motherboard ROG jarang ngubah variabel-variabel yang aneh itu buat harian, karena automaticnya dia aja itu udah setnya kenceng. Makanya kayak tadi kalian lihat pas lagi jalan auto itu enhancementnya udah mulai kelihatan. Habis itu juga pas kita OC juga jadinya kayak agak-agak nggak berasa sebenarnya, karena ya memang gitulah motherboardnya udah di set autonya itu bawaannya udah kenceng. Paling macam kayak tinggal core ratio-nya aja set manual ke berapa. Coba kita load Cinebench blue screen nggak nih? Enggak loh. Blue screen. Gue belum tahu sih ini kurang di suhu atau kurang di voltase, gue belum tahu. Tapi mungkin kita bisa coba sekali lagi. Siapa tahu bisa load Cinebench sekali gitu. Gue akan coba di 1,45 ya, semoga bisa sih. Kita load clocknya 5,2, dia masih jalan. Suhunya berapa tuh? 95. Nah ini bedanya Intel ya. Intel tuh suhu 90-an tuh dia belum merah karena belum mencapai ke angka yang tadi gue bilang itu loh, ke junction temperaturnya. Angkanya multicore naik jauh ya ke 2760-an. Suhu maksimumnya ada di angka 96. Tapi di sini yang gue bingung CPU package powernya setelah gue overclock di motherboardnya ROG kenapa jadi nggak terbaca ya, padahal pas lagi default itu kebaca di 230 watt. Jadi gue nggak tahu nih saat di overclock CPU package powernya itu ada di angka berapa. Sekarang kita coba single core-nya. Oke, ada peningkatan sih, tapi gue nggak ngelihat di 5,2 GHz itu untuk di overclock ke 5,2 kayaknya belum kelihatan efisiennya ya, karena single core-nya naiknya cuma 2 poin di angka 224. Jadi mungkin kayaknya nih ya, kalau kita pakai AI overclocking dari motherboardnya ROG, ini spekulasi gue aja, kayaknya motherboardnya akan kasih di 5,1, tapi nggak tahu juga. Karena kalau gue lihat di ini 5,2, mungkin dari suhu belum throttle gitu, clocknya juga jalan, multicore bisa, tapi gue nggak ngelihat efisiensinya sejauh apa sih. Karena mungkin ada beberapa orang yang pengen punya PC speknya itu high end banget, tapinya kurang ngerti sama yang namanya overclocking, tapi pengen gitu nyobain overclocking karena sayang udah punya motherboardnya bagus, fiturnya mendukung, CPU-nya juga mendukung banget, tapi fiturnya nggak dipakai, sayang banget gitu. Dan kalau skill overclocking yang bener-bener nggak tahu sama sekali, udah pokoknya tinggal ke CPU core ratio aja nih bagian sini, dari single core ini ubah ke AI optimize, kelar semuanya ya. Untuk AVX frekuensinya udah normal use aja gitu. Ini ada light loadnya bahkan 54/50 tuh dia. Kalau kalian mau kalibrasi dulu, kalian bisa ke bagian AI feature. Ini ada keep training. Nah, jadi ada step by core loading, itu ada 54 kali 3 core, 52 kali 5 core, ada 50 all core. Jadi harusnya all core-nya dia bakalan jalan di 5 GHz, tapi untuk 3 core 5,4. Menarik juga.
Masa sih? Nggak percaya gitu gue. Cobain aja dah. AI Optimize dari ROG. Kira-kira dia bakalan kasih setting kayak gimana sih buat core i9 10900K-nya gitu untuk clock speed-nya. Penasaran gua. Kalau memang AI-nya lebih pinter kan ternyata overclock 45% tuh tulisannya kalau pakai AI. Kalau AI-nya ternyata lebih pinter daripada skill overclocking kalian atau bahkan skill overclocking gua, ya gua juga cupu sih. Justru mendingan manfaatin AI overclocking ya gitu. Jadi sangat-sangat mudah. Dan gua harap ini juga ada di motherboard lain ya, karena menarik banget fitur ini sebenarnya gitu. Dan ini udah ada dari eranya Z390. Kira-kira bakalan jadi kayak apa dia? Suhunya berapa nih? Ternyata all-core-nya iya 5 GHz sesuai sama AI yang dibilang. Suhunya di 80-an 2647. Oke. Kalau single core lama ini. Di 5,1 single core. Di 5,1, jadi sebenarnya buat overclock ke 5,1 GHz ternyata kita nggak perlu ubah variabel apa-apa ya. Kita tinggal pakai AI Optimize saja. Pakai IO 360 harusnya motherboard ini udah bisa mendeteksi. Oh, itu sempat 5,2 tadi. Tapi hitungan detik doang sih, dan nggak nyampe 56 detik juga karena ya balik tadi ke suhu sih. Ya selama cooling kalian punya poin yang tinggi dideteksi sama motherboardnya ROG ini, itu pasti untuk fitur AI Optimize-nya bakalan jadi lebih bagus lagi karena benar-benar dia dikalibrasi gitu, dan biarkan motherboardnya yang mikir settingnya kayak gimana untuk overclockingnya. Dan itu juga berpengaruh sama ambient ruangan kalian dan segala macam. Jadi ketika komputer kalian mati habis itu dinyalain lagi, itu dia mungkin tuningnya bisa berubah lagi. Mungkin yang biasanya tadi lagi dingin suhu ruangannya gitu, mungkin bisa dapat 5,2 gitu dikasih ya sama ROG untuk clocknya. Dan mungkin kalau cuacanya lagi panas di luar, terus ambient di ruangan kalian juga jadi sedikit lebih panas, mungkin nanti clocknya bakalan turun tuh ke 5,1 atau 5 GHz. Dan gua rasa itu lebih menarik sih daripada bukan daripada sih, tapi lebih ke lulu pada yang memang bisa dibilang awam lah soal overclocking. Dan nah, ini dapat di angka 220. Jadi beda tipis daripada kita mengoverclocknya ke 5,1 GHz all core. Ya tadi 222 ya. Jadi selisih 2 poin. Karena memang clocknya ini dia naik turun ya. Pas kita lagi load single core-nya, dan kita masih bisa dapetin skor multicore yang cukup tinggi di sini. Jadi buat kalian mungkin yang akan menggunakan 10900K dengan motherboard ROG, gua rasa menggunakan AI Optimize ini adalah jalan pintas yang tepat ya. Oke, itulah dia preview dan nyobain. Jadi ini benar-benar kesan pertama gua untuk nyobain Core i9 10900K dengan motherboard ROG Maximus 12 Hero. Kira-kira menurut kalian gimana kalau bikin first impression yang praktek-praktek kayak gini? Habis itu untuk overclockingnya juga kita coba-coba trial and error sendiri gitu. Dan kalian juga ngelihat bareng-bareng proses tuningnya itu kayak gimana. Kira-kira menurut kalian konsep video kayak gini menarik atau enggak? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.